Peran perempuan dalam pembangunan nasional tumbuh signifikan. Banyak perempuan kini sudah mendapati perannya masing-masing, baik itu dalam lingkup kerja maupun juga dalam pergerakan ekonomi lainnya. Tapi tentunya masih ada beberapa PR yang harus menjadi sorotan, terutama juga tentang akses ataupun juga potensinya dalam sebuah jabatan. Nah, seperti apa tentunya dalam kesetaraan gender mulai dari desa tersebut? Kita mulai tentunya dalam bedah tajuk kali ini bersama Herdiana Octavia dan juga bersama dengan Bung Ago. Bang, tadi kita sudah sampaikan di segmen awal bahwasannya sebenarnya sudah cukup baik. Namun ternyata masih ada PR terutama pada lingkup jabatan ataupun juga potensi-potensi lainnya. Sebenarnya faktor apa sih yang menyebabkan hal tersebut masih menjadi kendala? Ya, pertama mungkin dari sebagian besar kita itu masih menganut konsep patriarki ya, di mana itu lebih ke laki-laki lah seperti itu. Terus yang kedua mungkin ini ke belakang ya, di mana kesempatan perempuan itu dari dulu bahkan mungkin masih terjadi sekarang itu untuk diprioritaskan mengenyam pendidikan itu mungkin kesempatannya tidak terlalu besar seperti anak laki-laki misalnya. Sehingga pada generasi saat ini itu masih banyak kaum perempuan yang bekerja pun tetapi dengan latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi, ya kan. Tapi apapun itu, yang jelas kesetaraan gender ini harus diperjuangkan dan kita menyambut baik langkah Kementerian ya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kementerian Desa Transmigrasi untuk melancarkan program yang namanya Desa Ramah Perempuan dan Anak. Artinya ada itikat dari pemerintah itu untuk membangun kesetaraan gender dari akar rumput, dari unit terkecil di Republik ini, yaitu di desa. Gitu. Jadi ya mungkin ada cara-cara lain ya. Misalnya kalau di politik itu kan partai politik ketika mendaftarkan diri itu harus memiliki porsi 20%, 30% untuk perempuan ya. Kemudian penyelenggara pemilu juga didorong untuk ada andil sekitar 30%. Nah, ini pemerintah mencoba melakukan pendekatan di tingkat desa. Jadi dari level paling bawah itu pemerintah berupaya agar perempuan-perempuan Indonesia itu berdaya. Karena program ini memang mengarah kepada pemberdayaan, pengoptimalkan, memberikan kewenangan akses kepada perempuan untuk aktif di dalam pemerintahan di desa. Ya, kita sadar ternyata masih banyak stigma yang mungkin masih mendiskreditkan potensi seorang perempuan, terutama juga berada di desa ya Bang ya. Karena tentunya bagian dari bagaimana cara berpikir itu salah satunya yang menentukan. Pasti banyak juga gejolak yang dirasakan di desa. Menurut Abang sendiri, seperti apa kendala yang mungkin kita hadapi saat akan melakukan penyetaraan peran mulai dari desa? Ya makanya memberikan akses, ya kan. Kemudian ada program yang memang diinisiasi oleh pemerintah. Jadi memang untuk kesetaraan ini tidak bisa berjalan by natural dengan sendiri, tidak bisa. Memang harus ada upaya rekayasa. Apalagi seperti Arin tadi bilang ya, ada paradigma, ada cara berpikir, cara pandang, budaya, kultur yang mungkin itu menjadi batu sandungan, bisa dikatakan seperti itu dalam mengusung kesetaraan gender. Nah, makanya ada program seperti ini. Sebenarnya program sangat baik ya. Kenapa? Dari 270 juta penduduk di Indonesia, itu hampir setengahnya populasinya ada di desa. Dan hampir setengah populasi kita juga sekitar 40 sampai 49% itu merupakan kaum perempuan dan itu juga ada di desa. Gitu. Jadi kalau kita bisa memberdayakan perempuan dari desa, rasa-rasanya kita optimis ke depan kesetaraan gender itu akan lebih baik lagi di Indonesia. Di mana kaum perempuan di desa itu nanti ya dalam program ini itu diberikan akses untuk ikut menjadi penentu kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Menjadi orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang ada di desa. Menjadi subjek bagi pembangunan yang sedang dilakukan di desa. Jadi melalui program ini itu perempuan Indonesia di pelosok-pelosok desa itu diarahkan untuk lebih berdaya, punya akses, punya kemampuan ya dari segi politik, dari segi ekonomi untuk setara dengan kaum laki-laki. Nah, cuma persoalannya kan kadang-kadang program itu adalah sesuatu yang manis
ya di bibir diucapkan, Yeah. tetapi sulit untuk dilakukan. Atau cakep di atas kertas, tetapi buruk rupa di lapangan. Nah ini yang harus menjadi PR dari pemerintah, bagaimana program pemberdayaan perempuan di tingkat desa ini benar-benar berjalan dengan baik. Baik, mungkin salah satu permasalahannya adalah belum disadarinya keutamaan dari peran perempuan tersebut tentunya dalam pengambilan keputusan, dalam penggerakkan roda ekonomi. Ini yang harus terus-menerus kita gaungkan kepada masyarakat. Nah, mungkin kita bisa sembari juga menyampaikan kepada masyarakat, Bang Ago. Menurut Bang Ago sendiri, apa yang menjadi power, yang kenapa akhirnya urgensi ini harus ditetapkan untuk memasukkan peran perempuan dalam pengambil kebijakan, pergerakan roda perekonomian, dan juga tentunya pembangunan nasional? Ya, untuk menuju Indonesia emas ya 2045 ya di target itu, untuk mencapai Indonesia emas tentu tidak bisa dilakukan ditempuh ya hanya oleh sebagian pihak saja. Ya, di Indonesia ada dua pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya harus berpartisipasi untuk merengkuh yang namanya Indonesia emas. Apalagi dari sisi statistik, jumlah perempuan di Indonesia itu cukup tinggi. Ini salah satu modal besar bangsa yang harus dioptimalkan menuju kesuksesan bangsa ini dalam kurun waktu mungkin 10-20 tahun mendatang. Wow, keterwakilan perempuan tentunya sangat dibutuhkan ya Bang ya. Betul. Karena bagaimanapun juga kita bisa katakan bahwasannya dengan adanya keterwakilan akan ada perbedaan tentunya cara berpikir, kemudian juga dalam pengambilan keputusan salah satunya, terutama bagi mereka yang ada di desa. Lantas seperti apa Bang cara upaya yang harus kita lakukan untuk bersama mengusung kesetaraan gender dalam peran perempuan? Pemerintah sudah memberikan regulasi, ya kan, tinggal ke depan itu bagaimana regulasi ini dikawal dengan baik sehingga benar-benar bisa terimplementasikan di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi masyarakat sendiri harus memang memperluas perspektif gitu loh, bahwa dengan adanya kesetaraan gender ini kita bisa membangun bangsa ini jauh lebih baik karena menyertakan ya tidak hanya kaum laki-laki tapi juga kaum perempuan di dalamnya. Karena yang punya potensi, punya keunggulan, punya kemampuan itu tidak hanya kaum pria tapi juga dimiliki kaum wanita. Dan banyak kalau kita melihat sejarah ya, bangsa ini itu dibangun oleh kerja keras kaum perempuan. Ada pahlawan-pahlawan nasional yang itu bergender perempuan. Tinggal persoalannya adalah bagaimana memperbanyak ya, memperluas kesempatan bagi kaum perempuan itu untuk aktif membangun bangsa ini ke depan. Wah, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini Bang Ago. Tentunya semua peran bisa untuk kita lakukan mulai dari tingkat keluarga terkecil tentunya dengan memberikan akses pendidikan yang tinggi, kemudian juga memberikan akses untuk memberikan pendapat dan juga didengar. Tentunya dengan hal ini semoga peran perempuan ke depannya bisa setara. Harapannya ke depan di desa ini akan banyak ibu-ibu kepala desa nantinya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bang Ago. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.